Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Jadi untuk Oh, memenuhi nilai mata kuliah manajemen usaha kecil dan koperasi, pada saat ini kita akan melakukan wawancara, di mana di sini kita sudah mengundang ownernya yaitu Saudara Fahri untuk melakukan sesi wawancara ya, untuk melakukan sesi wawancara. Dan untuk profil usaha yang akan kita wawancara itu adalah Mister Suspalu, di mana berdiri pada tanggal 10 Maret 2021 dan untuk alamatnya itu ada di Jalan Hang Tuah depan Bundaran Villa Sultan Raja. Dan untuk lebih lengkapnya sebelum kita masuk pada sesi wawancara, saya persilahkan kepada Saudara Fahri untuk memperkenalkan diri. oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fahri Budianto. Saya juga sama seperti teman-teman di sini, yaitu sama-sama di jurusan manajemen, prodi jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi manajemen, angkatan 22 juga. Nah, jadi mungkin di sini kita agak sharing santai saja bagaimana punya usaha berdiri, mulai dari historikalnya, mulai dari dia punya strategi bisnisnya, dan ya nanti kan teman-teman akan memberikan pertanyaan dan saya akan menjawab dengan contoh-contohnya mungkin biar lebih jelaskan, biar lebih clear. Nah gitu. Dan jadi dari historikal usahanya dulu, dari sejarah usahanya. Betul tadi bilang bahwa bahwa eh, usaha ini berdiri pada tanggal 10 Maret 2021. Nah, di mana itu which is sudah hampir almost 4 tahun gitu. Ya, hampir 4 tahun kita berdiri. Dan di mana kita lalu itu sebenarnya berdirinya itu belum punya toko. Kita masih di rumah lalu, di garasi. And then di tahun kedua, di tahun 2023, lebih tepatnya itu kita sudah bisa bangun toko sendiri dan ada di Jalan Hang Tua. Tempat rumah dan Jalan Hang Tua itu yang toko sekarang itu sama, hanya beda 50 meter begitu saja. Dan ya, sekarang kita itu fokusnya ke retailing sepatu lokal, brand sepatu lokal yang ada di Indonesia begitu. Nah, jadi memang kita punya konsep atau niche marketnya adalah orang-orang yang mau beralih dari sepatu uh, luar, sepatu impor atau sepatu yang brand-brand besar ke yang lebih affordable-nya, yang lebih terjangkaunya gitu. Nah, itu mungkin kalau dari penjelasan secara singkat mulai dari sejarah usahanya. Nah, usaha ini juga berdiri dulu itu tidak langsung seperti tadi saya bilang tidak langsung punya toko, otomatis banyak hal yang terjadi dalam setiap usaha dalam setiap tahun. Banyaklah strategi ini diterapkan sampai ke yang sekarang ini yang mungkin akan kita lebih bahas nanti di teman-teman punya pertanyaan begitu. Oke, silahkan mungkin teman-teman pertanyaannya dulu. Ya, tadi itu sekian perkenalan singkat dari owner dan sekarang kita masuk pada sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama itu, saya akan bertanya, jadi apakah Mister Suspalu ini tuh memiliki rencana strategis dalam menjalankan bisnisnya? Oke, jadi rencana strategis itu lebih ke ini berkayanya ya, lebih ke rencangan jangka panjang begitu ya. Bagaimana cara men-attract atau menarik pelanggannya. Nah, sebenarnya kalau dibilang kita punya strategi ya pasti punya strategi, tapi apakah strateginya selalu sama? Itu pasti strateginya tidak selalu sama. Karena kenapa? Karena market itu akan selalu berubah. Seperti saya bilang tadi, dari tahun ke 1 sampai tahun ke 4 itu pasti kita memiliki perubahan strategi. Oke, mungkin di awal-awal bisnis ya, di awal-awal bisnis itu kita waktu masih tidak ada tempat, ya strategi paling utamanya yaitu sebenarnya online, posting via Instagram, FB, dan waktu itu kita memasarkan pemasarannya itu lewat ini kalau kalian tahu itu apa ya namanya paid promote. Nah, dulu kan anak-anak sekolahan waktu zaman SMA aku dulu itu sering paid promote dengan kalau ada event futsal atau basket cara cari pendanaannya itu paid promote mereka kan di mana mereka yang panitia bakal promote akun-akun yang sudah langganan atau bayar ke panitianya begitu. Oke, mana waktu itu saya bayar dan waktu itu kena marketnya. Karena kenapa? Karena kan yang posting ini anak-anak SMA otomatis yang lihat juga teman-temannya begitu. Nah, mulai dari situ mulai banyak yang tahu. Nah, itu adalah strategi di awal di mana kita mencari market yang terdekat untuk dia punya apa namanya promo gitu. Nah, lanjut ke masa transisi pas mulai ada toko itu. Pas ada toko itu target strateginya itu yang pertama. Tentunya kita membuat konsep dari tokonya nyaman itu dulu. Itu adalah hal pertama paling penting di mana kan di pemasaran kita tidak hanya fokus pada produk, tapi kepada suasana ruangannya, kepada ambience-nya, kepada dia punya visual merchandising dan lain-lain. Nah, seperti itu. Itu kan sangat diperlukan. Itu yang pertama di mana kita dengan dana seadanya mencoba membangun konsep tokonya itu lebih untuk lebih nyaman gitu. Mostly hampir ya warnanya enak dilihat yang kayak gitu-gitulah. Ya, terus di strategi untuk digitalnya kita lebih advance lagi, di mana kita sudah bisa pakai Google Ads, yaitu kayak masuk di Instagram Ads begitu. Itu Instagram Ads saya lakukan 1 minggu, 1 bulan itu 1 sampai 2 kali Instagram Ads untuk menggait pelanggan. Nah, di mana waktu itu kita mendapat engagement yang banyak dari situ. Terus bikin konten juga di TikTok. Nah, itu TikTok juga kan kemarin saya coba-coba dan satu videoku itu FYP itu 2.200 no 220.000 viewers waktu itu di FYP-nya di Mister Shoes yang TikTok. Nah, waktu dari situ ternyata kalau buat TikTok itu lebih cepat dibandingkan Instagram Reels. Nah, oleh karena itu kalau rencana strategiknya ya itu yang pertama adalah fokus ke bisnis digital yang sudah ada, Instagram, TikTok, e-commerce termasuk Shopee juga begitu dan memanfaatkan live streaming dan affiliate.
Nah, ketika kita mampu untuk memanfaatkan apa yang sudah tren sekarang, maka yang kita ambil juga pelanggannya, bisa pelanggan-pelanggan yang baru juga, bukannya hanya itu-itu saja. Karena kan sepatu ini tipikal, ya tidak mungkin kalian beli sepatu 1 minggu 1 kali kan, tidak mungkin. Ya, jadi kalau kita mengandalkan repeat order, orang yang balik itu bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan bulanan saja begitu ya. Yang paling cepat bulanan. Dia tidak mungkin beli lagi minggu depan. Ini bukan F&B begitu. Jadi kita harus selalu mencari pasar baru. Nah, gitu. Jadi, selain memiliki rencana strategis, apakah Mister Susu ini juga memiliki mission statement? Oke, mission statement ya. Mission statement itu berarti kayak ini, apa ya? Kayak tujuan begitu ya. Noble purpose kalau misalnya orang bilang juga. Oke, kalau mission statement sebenarnya kita ya ujung-ujungnya karena kita bukan lembaga sosial dan kita bukan lembaga untuk lingkungan dan sebagainya, otomatis kita lebih ke money oriented, tapi tetap juga memikirkan mission statement. Tapi apakah mission statementnya ini bakal selalu idealis ke depannya? Itu tidak juga sih. Kayak saya kasih gambaran saja. Mission statementnya kita adalah step ahead with local brand. Artinya kita maju ke depan dengan brand lokal. Tapi apakah suatu hari statement ini atau mission statement ini bakal terus bertahan? Nah, tidak juga sih. Kalau marketnya sudah berubah, kan bisa jadi berubah saja produknya yang datang. Nah, apakah punya mission statement? Punya. Tapi apakah mission statementnya akan dipegang seperti orang-orang yang punya bisnis pengelolaan lingkungan atau lain-lain? Ya, tidak. Karena kenapa? Karena kembali kami adalah bisnis oriented yang ujung-ujungnya uang sebenarnya gitu. Jadi kalau dibilang punya tadi itu mission statementnya yaitu di mana semua orang mulai mencoba beralih ke brand lokal untuk menghidupkan UMKM dan ekonomi lokalnya kita gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, tadi kan sudah dibilang kalau mempunyai mission statement. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan dari bisnis Fahri? Oke, alright. Ini kekuatan dan kelebihan mungkin secara pendapatku itu merupakan sebuah hal yang subjektif. Karena kenapa? Karena ini berdasarkan jaksa sendiri ya. Orang lain tidak mungkin melihatnya ada yang keunggulan atau kelebihan yang beda begitu. Yang pertama keunggulan. Oke, keunggulan seperti tadi. Di Palu ini saya punya kompetitor itu jarang yang main TikTok. Itu pertama. Retailer sepatu di Kota Palu jarang yang main TikTok. Yang kedua, yang di Palu itu retailer sepatunya gabung dia seri sepatunya ada yang impor dan lokal. Sementara saya fokus ke niche marketnya itu adalah lokal brand gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita menggunakan Shopee. Nah, akhir bulan ini total sudah 5 sampai 6 produk yang check out loh dari Shopee. Karena kenapa? Menurutku Shopee itu tetap menjadi suatu hal yang potensial, tapi orang-orang di Palu ini mungkin karena belum mengerti atau belum tahu, masih banyak toko-toko yang tidak manfaatkan Shopee begitu. Nah, itu yang ketiga. Terus kita juga aktif bikin konten, di mana kontennya itu konten-konten yang review, unboxing, atau bedakan KW sama ori, itu kan sebuah konten yang ini apa namanya, yang suatu hal yang beda begitu. Sementara di tempat-tempat lain, di teman-teman lihat itu ini apa konten-kontennya ya biasa-biasa aja sih dan tidak teratur dia punya ini jadwal. Terus kita punya secara pelayanan keunggulannya kita ya kalau di sini saya bisa menjelaskan sangat banyak tentang sepatu atau produk yang saya jual A sampai Z dan orang itu bisa menentukan pilihannya lebih mudah begitu. Dan bahkan nanti ke depannya mungkin bulan April terrealisasikan itu kita bikin ini panduan OOTD di Mister Shoes. Jadi kita bakal pivot agak sedikit bisnisnya untuk bisa bantu orang cari OOTD-nya gitu, kita buatkan magazine dan lain-lain. Itu salah satu bentuk kita punya strategi tadi juga yang di awal. Dan keunggulan. Oke, kelemahan karena kita masih baru berdiri. 4 tahun itu lumayan cepat menurutku untuk sebuah bisnis, masih lumayan baru dibandingkan kompetitor kita yang lain. Dan ya, artinya kita masih masalah itu di pengalaman pertama, pengalaman bagaimana tim menghadapi pasar lebih lebih kuat lagi, yang lebih betul-betul kalau misalnya ekonomi jatuh dan lain-lain itu pertama. Terus yang kedua itu modal, sudah pasti modal. Karena kalau modal itu kan yang paling penting ketika kau punya banyak modal, kau bisa kontrak dengan banyak brand gitu. Itu yang masih kalah. Jadi menurutku dua itu yang kelemahannya. Oke, pertanyaan berikutnya tuh, menurut Fahri, apa yang menjadi peluang atau tantangan dari bisnisnya Fahri ini? Oke, kalau peluang sih pertama kita melihat peluang itu datang dari pemerintah Indonesia sendiri, di mana pemerintah Indonesia khususnya wakil presiden kan lebih dia kampanyenya sekarang brand lokal semua. Nah, dengan adanya kampanye dari pemerintah setempat, itu akan mendorong masyarakatnya juga untuk seperti itu. Lihat isu kemarin, isu dari TikTok kan yang di-ban dari Cina dan lain-lain, itu kan sebuah bentuk kampanye dari pemerintah, dan di mana kita akan berdampak sebagai penjualnya. Karena kenapa kan kita akan diberikan banyak ruang, diberikan banyak space dan banyak market gitu. Itu tak sebuah peluangnya. Terus yang kedua, peluang yang kedua brand lokal di Indonesia itu akan selalu berkembang dan akan selalu berinovasi dan mereka selalu punya teknologi baru untuk bisa meniru kualitas dari brand-brand luar itu. Terus tantangannya yang pertama ya bisa jadi dari eh, brandnya itu sendiri karena biasa brandnya itu selalu dalam setiap periode 6 bulan bahkan 12 bulan itu selalu naik harga dan naik harganya itu sangat tinggi. Naik harga yang sangat tinggi disertai dengan minimal pembelian yang banyak itu merupakan sebuah kendala atau tantangan untuk kita. Karena kenapa ya? Karena semakin banyak keluar uang di situ gitu. Nah, dan juga tantangan yang kedua itu ya uangnya sih sebenarnya modalnya semakin banyak sekarang brand lokal yang harganya sudah mulai tinggi dibandingkan dulu harga belinya. Oleh karena itu yang jadi tantangan tadi mulai prosedur penaikan harganya, yang kedua adalah penetapan harganya gitu. Dan juga ini satu kargonya untuk pengiriman itu kan di Palu mahal dan lama. Saya itu biasa ongkir 400 sampai 700 ribu itu 5 lusin itu baru
ongkir saja belum anunya produknya. Itu tantangannya tiga itu. Oke, kalau untuk saat ini dan ke depannya begitu mungkin saya mau tanya citra apa yang mungkin Fahri coba bangun di bisnis ini? Oke, kalau Citra mungkin kita bisa jabarkan dengan tiga kata, local brand, and then trusted, dan juga communication. Jadi tiga itu. Jadi bagaimana kita menjual, menstrategikan citranya kita sebagai kita yang paling mengerti, yang paling lokal lah, si paling lokal begitu yang pertama. Terus yang kedua kita terpercaya. Terpercaya dalam artian produk yang kita keluarkan ini merupakan produk yang berkualitas. Jadi semua produk yang sebelum masuk itu pasti harus ada tes trial dulu 3 bulan, 4 bulan, di mana kita tes sepatunya dan kita ini dan termasuk saya kenal beberapa kreatif director dari brand-brand tersebut, termasuk YouTuber, saya kenal beberapa, saya punya koneksi ke sana, jadi kita bisa tanya-tanya pengalamannya mereka yang kerja di pabrik, apa kelemahannya. Nah itu, di situ juga keunggulan tadi, kalau kalian mau tambahkan. Nah itu citranya, dimana kita trusted dan juga kita komunikatif, dimana kita itu bisa bicara sama pelanggan, jadikan pelanggan itu teman dan lain-lain itu. Ya dengan modelku yang ya bisnis seperti ini, kalian bisa gambarkan lah bagaimana kalau saya misalnya jadi melayani orang kalau di toko begitu. Nah itu tadi. Oke, tadi sudah dijelaskan ya citra apa yang ingin Fahri bangun. Lalu saya mau tanya sedikit lagi. Mungkin dari semua yang Fahri bilang tadi, citra yang ingin Fahri bangun dari itu apa? Apakah sudah ada usaha yang mungkin Fahri sudah lakukan? Apakah sudah berhasil atau mungkin belum dilakukan begitu? Ya, ya oke, tentunya sudah. Karena kenapa? Ya tentunya kita sampai sekarang masih idealis brand lokal. Itu pertama kan saya bilang tadi citranya tiga. Kayak lokal brand, kita sampai sekarang masih idealis dengan produknya kita konsisten lokal, tidak ada brand KW, tidak ada brand dari luar, brand dan lain-lain. Itu yang ketika kita trusted, selalu ada pengujian, dan dimana kalau brand-brand yang sudah lama atau stok yang sudah lama pastinya bakal didiskon habis-habisan supaya semua orang dapat stok baru. Itu trusted, terus komunikatif. Sekarang walaupun di WA kita bisa konsultasi kalau untuk penggunaan sepatunya bagaimana, pencucian dan bahkan pemilihan size chart yang cocok gitu. Jadi the way kita ke sana, jalan kita ke sana atau usaha kita ke sana itu sudah ada. Apakah sudah terterapkan dengan baik? Ya, beberapa decision, beberapa eksekusi itu belum terterapkan dengan baik karena kenapa ya? Ya kembali lagi karena ke SDM itu hanya saya sendiri. Jadi biar kadang ada titik jenuh, titik capek, jadi tidak terterapkan dengan baik ke seluruh pelanggan. Oke, kadang pelanggan datang dalam moodku yang bagus ya saya bicara dan lain-lain. Kadang kalau dalam moodku yang tidak bagus juga ya saya diam-diam saja sih begitu. Nah, jadi apakah terterapkan dengan baik? Almostly terterapkan dengan baik, tapi sisanya ya tidak semua, tidak 100% begitu. Nah, gitu. Kita lanjut pada pertanyaan wawancara berikutnya, yaitu rencana strategis apa yang diterapkan dalam perusahaannya Fahri. Jadi kan menurut Kotler itu kan ada 3 advantage strategi, di mana ada cost leadership, ada differentiation, dan juga fokus. Jadi menurutnya Fahri, strategi apa yang diterapkan dalam perusahaannya Fahri tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara soal strategi tiga dari Kotler, cost leadership tadi itu menekankan pada harganya murah. Kalau differentiation perbedaan, kalau fokus strategi adalah strategi pada segmen tertentu. Dilihat dari kapasitas bisnisnya kita dulu. Jadi menurutku bisnisku itu dengan kapasitas yang ada, itu cocoknya menerapkan dua strategi, yaitu differentiation dan juga fokus strategi. Kenapa bukan cost leadership? Karena kalau menggunakan cost leadership otomatis yang dipotong adalah kami punya margin keuntungan gitu. Sementara differentiation kita mengembangkan apa yang beda dibandingkan tempat lain. Terus kita fokus ke niche marketnya mana, ke market yang kerucutnya di mana begitu. Nah, jadi apa strategi yang cocok yaitu dua tadi, differentiation dan fokus strategi. Oke, baik, terima kasih. Jadi dapat saya tangkap, tadi kan dijelaskan tentang strategi yang cocok itu adalah strategi differentiation dan juga strategi fokus. Nah, untuk kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu siapa saja kira-kira kompetitor utama bisnisnya Fahri tersebut ataupun kompetitor dari perusahaan tersebut. Oke, jadi ini sebut nama bisnisnya atau kategorinya saja? Bisa juga sebutkan ataupun kategorinya saja bisa. Oke, jadi kalau dari kategori sebenarnya kita punya saingan itu yang sama-sama di retailer juga. Retailer itu adalah pengecer. Pengecer lebih ke fashion sepatu gitu, lebih ke sepatu. Nah, itu di Palu sudah mungkin ada 10 atau lebih mungkin. Dimana yang kalau yang secara langsung itu pasti lokal plus. Kita punya ini kompetitor karena kita sama-sama jual di segmen yang sama. Oleh karena itu nanti ada strategi ke depannya di bulan April nanti segera coming soon yang strategi untuk supaya bisa membedakan kita dari mereka lagi dan bisa buat lebih up lagi marketnya Mister Shoes dan lain-lain. Nah, itu kompetitor secara langsung. Jadi ada kompetitor yang tidak langsung. Kompetitor yang tidak langsung yang ada retailer sepatu juga, tapi bukan sepatu lokal, tapi sepatu luar. Itu secara tidak langsung mempengaruhi loh. Karena kenapa? Karena ketika mereka ada dengan harga dan penawaran baru yang lebih disukai pasar, maka mereka akan jadi prioritas utama. Kita hanya jadi back burner begitu. Hanya jadi sampingan saja gitu. Nah, jadi itu. Kalau kompetitor ada yang langsung tadi misalnya Local Plus, terus yang tidak langsung itu misalnya Zoso, House of Shoes, siapa lagi Enin, yang kayak gitu-gitulah. Nah, Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Jadi, kira-kira apa competitive advantage yang dimiliki dari perusahaan tersebut? Mungkin kan tadi di pertanyaan berikut sebelumnya itu kan tadi dibilang bahwasanya strategi yang cocok itu kan ada differentiation dan juga fokus. Nah, jadi kira-kira apa yang dimiliki dari perusahaan tersebut dari strategi yang sudah dibilang tadi yang cocok antara differentiation dan juga fokus?
Oke, strategi yang kita miliki sekarang tentunya sudah mungkin saya jelaskan panjang lebar tadi di awal, di mana differentiation kita itu kita mengambil segmen yang niche, di mana kita mengambil segmen lokal brand dan juga fokus strateginya kita itu pada anak-anak muda. Itu yang pertama yang menjadi advantage-nya kita. Tapi untuk kedepannya, terutama nanti untuk strategi di depan yang sudah di depan mata itu advantage strateginya kita yaitu membuat di mana Mr. Shoes ini bukan hanya sebagai tempat brand lokal, tapi di mana tempat kita menjual sepatu yang match for everyone. Match for everyone artinya adalah cocok untuk semua. Jadi kita akan lebih ke segmennya. Selain sneakers itu bakal sepatu formal kayak loafers yang begitu-begitu, tapi outfitnya bakal cocok. Itu kenapa saya bilang tadi, kita di bulan depan bakal ada magazine, bakal ada majalah yang dimana teman-teman yang datang ke sini itu bisa mencocokkan atau bisa OOTD langsung di situ. Warna apa yang cocok gitu. Jadi magazinnya nanti ada pilihan-pilihan warna. Misalnya dari kalau dari kemejanya, dari celananya, sepatunya itu apa. Nah, jadi misalnya kalau tipikal celana yang kayak begini, cocoknya sepatu yang bagaimana tipenya. Nanti itu bisa di magazinnya ada di majalahnya. Itulah strategi kita untuk membedakan ke teman-teman yang ke kompetitor yang lain. Nah, itu tadi strateginya itu masuk di diferensiasi di mana kita buat kita punya pelayanan bisa melakukan hal seperti itu yang saya bilang tadi, yaitu mix and match, bisa ada konsultasi outfitnya. Itu pertama. Terus kalau untuk fokus strateginya, itu kita bisa ubah dari fokus strategi brand lokal yang besar menjadi sepatu brand lokal yang cocok untuk semua outfit. Nah, jadinya bakal nanti di bulan depan atau 2 bulan lagi itu Mr. Shoes itu bakal jualnya sepatunya hanya warna putih, hitam, krem, apalagi pokoknya warna-warna earth tone yang gampang dipadukan sama baju-bajunya orang semua. Karena kenapa? Karena saya lihat selama 4 tahun ini habit orang Palu yaitu kalau beli sepatu harus bisa cocok untuk semua. Itu kenapa teman-teman yang cewek mungkin suka beli sepatu warna putih, warna krem supaya cocok untuk semua outfitnya begitu. Nah, itu yang akan kita terapkan. Di Palu belum ada yang begitu. Karena kalau kita terus mengejar local brand, kita masalahnya tadi di uang, di dia punya modal. Kalau misalnya modalnya banyak, oke, kita bisa fight gitu. Tapi kalau modalnya sedikit ya kita mundur dengan mencari market yang lebih yang lebih niche begitu, yang lebih kerucut. Nah, itu strategi advantage kan, competitive advantage untuk kedepannya gitu. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, sama-sama.